إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tentunya kita dapatkan hari ini merupakan cukup bukti untuk menjadikan kita manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tak hentinya kita sampaikan, marilah kita bersyukur dengan sedalam-dalamnya, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan ini. Semoga nikmat ini senantiasa kita dapatkan min hadis ila yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Dan tentunya sholawat sebagai bentuk pujian kita kepada baginda Rasulullah SAW dan keinginan yang kuat kita untuk dijadikan sebagai umat baginda Kanjeng Nabi Muhammad besok di akhirat ini merupakan bentuk juga sebagai takdim kita kepada baginda Rasulullah. Marilah sama-sama kita ucapkan dengan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Gimana Pak? Sehat semua Pak ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi saya berangkatnya cepat karena kok mendung, ternyata alhamdulillah tidak turun hujan, cuma gerimis. Mudah-mudahan niat ini saya berharap cuma ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan ingin menjawab sebuah risalah dari baginda Rasulullah yang senantiasa saya berusaha untuk memaktubkan diri ini, memantaskan diri ini dalam rangka untuk memenuhi suruhan Allah melalui baginda Rasulullah SAW. Man kharaja yuridul ilma wa ta'allamahu fatahallahu baban bil jannah wa sallu alaihi wal malaika as-samawah. Barang siapa yang dia itu keluar rumah dalam rangka untuk mengajarkan atau dia itu dalam rangka untuk taklim, untuk mendapatkan ilmu, fatahallahu baban bil jannah, maka sungguh Allah akan bangunkan sebuah pintu yang dia itu pintu surga tentunya. Wasallu alaihim al malaika as-samah, dan para malaikat yang ada di langit dan bumi bersolawat kepada orang yang dia itu keluar benar-benar dalam rangka untuk mengajarkan atau menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk, dan ini bentuk dari upaya yang kita usahakan sehingga kita akan terbentuk rasa ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tidak terasa kita telah memasuki bulan Rajab berapa ya? 1447 ya. Betul ya, Pak Ji ya? 1447 Hijriah. Yang tentunya kalau kita mengingat, pasti kita wabil khusus kaum muslimin di Indonesia tak lupa dalam rangka untuk mengingat kembali perjuangan baginda Rasulullah diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui peristiwa yang sangat besar, yaitu Isra dan Mi'raj. Tidak dalam arti peristiwa ini tidak terjadi sesuatu yang bukan asal terjadi, tapi ada yang melatar belakangi terkait peristiwa itu. Setelah baginda Rasulullah mendapatkan risalah untuk menyampaikan wahyu, yaitu selama hampir 10 tahun, dan terakhir ketika benteng utamanya, yaitu siapa? Yaitu Ibunda Khadijah, dan juga yang menjadi orang pamannya Abu Thalib, yang dia itu sudah meninggal. Maka habis pupus. Baginda juga sebagai seorang manusia biasa mempunyai rasa dia itu gundah, mempunyai rasa yang dia itu putus asa, kalau seperti itu. Manusia biasa. Dan baginda Rasulullah itu butuh hiburan, butuh orang yang dia itu untuk apa? Kayak kalau kita itu mendapatkan musibah, mendapatkan ancaman, butuh sesuatu yang bisa untuk memberikan ketenangannya. Dan Rasulullah tidak ada yang bisa menenangkan, membahagiakan, menghibur atas peristiwa meninggalnya, yaitu istrinya dan juga pamannya Abu Thalib.
Sehingga disebut tahun itu adalah tahun Amil Usni, yaitu tahun yang penuh duka, penuh duka. Tidak ada satupun sahabat yang saat itu mampu untuk memberikan rasa bahagia dari apa yang ditimpakan, apa yang menimpa baginda Rasulullah SAW. Kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui apa? Rasulullah kemudian di Isra dan Mi'rajkan itu dinampakkan dia itu aktivitas peristiwa yang terjadi di surga dan neraka. Kan tadi begitu, untuk meyakinkan baginda Rasulullah, ini loh apa yang engkau risalah itu posisinya besok di sini. Umatmu yang nantinya akan dia taat kepadamu di sini loh posisinya. Untuk menghibur, meyakinkan Rasulullah atas apa yang disampaikan baginda Rasulullah, basyira wa nadhira, kabar gembira dan pemberi peringatan. Sehingga saat itu Rasulullah mulai kembali dia itu tegap, yakin seyakin-yakinnya bahwa apa yang disampaikan itu adalah sesuatu yang hakul yakin, hakul mubin, hak yang benar-benar tumbuh dari penglihatan, dari keyakinan atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita itu yakin, Pak, kita yakin nggak, Pak? Yakin ada surga dan neraka, yakin. Tapi yakinnya kita itu bukan hakul mubin. Karena apa? Kita hanya mendapatkan berita dari Al-Quran, hadis, hak-hak. Tapi Rasulullah itu benar telah dinampakkan ini surga, ini neraka. Di hadapan Rasulullah terpampang jelas, ini loh manusia yang akan mendapatkan balasan surga, ini aktivitas yang dia itu akan mendapatkan neraka. Hakul mubin, hakul yakin. Keyakinannya itu mengalahkan segalanya. Contohnya apa ini, Pak? Kalau kita itu yakin, tapi yakinnya itu ya udah yakin sih ya. Tapi kalau sudah melihat, merasakan dan dipertunjukkan langsung, maka menjadi yakin, hakul yakin. Maka ketika Rasulullah menyampaikan itu pasti, karena apa? Dia telah melihat langsung. Kalau kita kita tuh yakin, beriman adanya surga, neraka. Tapi keimanan, keyakinan itu tidak sebagaimana Rasulullah ketika dia itu benar-benar totalitas. Totalitas dia itu berkorban untuk Islam. Ada pertanyaan, loh, wajar kan dia Rasul? Wajar kan dia itu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang kita tanya bukan itu, tapi keyakinan totalitasnya dia dalam rangka melakukan hal yang ini adalah sesuatu yang yakin. Kita kan kadang yakin, tapi ketika hal tertentu kita itu masih mau melakukan. Saya itu yakin ini dosa, ancamannya itu adalah neraka. Tapi kita banyak alasan untuk melakukan itu karena apa? Tidak ada rasa yang yakin gitu loh. Paham kira-kira, Pak ya? Rasulullah itu menyampaikan hakul yakin karena sudah melihat nih orang yang tukang ghibah ini, dia nanti akan dihidupkan, dibangkitkan seperti menggunting apa itu lidahnya sendiri. Orang yang mohon maaf ketika dia itu tukang makan riba, dia itu akan dibangkitkan seperti apa dulu? Seperti kera. Karena apa? Ini sudah dinampakkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ini orang yang tukang sedekah nih, dia itu seperti memanen, dia berjalan memanen, di belakangnya itu akan tumbuh lagi. Nih ketika dia itu melakukan amalan soleh berikutnya, Rasulullah benar-benar ditampakkan itu. Dan kita pun nggak bisa menandingi bagaimana hakul yakinnya baginda Rasulullah SAW. Kita yakin, iya betul yakin. Ini kan menjadi sebuah apa ya, seolah-olah renungan kita. Apakah kita itu benar yakin apa yang kita ucapkan, kita yang ada di dalam hati ini benar-benar mampu kita aktualisasikan? Kadang kita kan banyak alasan tuh, banyak alasan. Kalau nggak saya ini nanti saya akan kelaparan, nanti kalau kita tidak seperti ini nanti kita tidak bisa makan dan sebagainya. 1000 alasan.
Padahal kita tahu apa yang kita lakukan itu mungkin ada hal-hal yang menyerempet sesuatu yang tidak diperkenankan. Yakin, tapi masih mencari 1000 alasan untuk apa? Untuk kita itu melakukan hal yang bertentangan. Dan ini berbeda Rasulullah ketika telah ditampakkan itu. Sehingga ketika Rasulullah turun, yang ujungnya menyampaikan apa itu? Terkait masa sholat itu setelah Rasulullah itu mempunyai keyakinan yang begitu luar biasa. Keyakinan begitu luar biasa. Karena apa? Sebelum dapat perintah itu kan Rasulullah dinaikkan oleh Allah. Kanan kirinya dinampakkan, ini siksa neraka, siksa surga, pahalanya surga dinampakkan. Kemudian terakhir berjumpa menemui Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan perintah sholat 5 waktu itu. Singkat cerita itu seperti itu terkait Isra dan Mi'raj. Membentuk keyakinannya, hakul yakin ini bagaimana? Ini kan ada sesuatu yang kadang kita peringatin sehingga turunnya Al-Quran, turunnya sholat itu bagian kewajiban yang agung. Karena apa? Perintahnya itu langsung dari zat yang memiliki nyawa kita. Kalau terkait masalah zakat itu melalui wahyu dari malaikat Jibril. Tapi kalau masalah sholat ini langsung perintah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu agungnya. Bukan itu seperti itu aja, tapi ada sebuah keyakinan yang dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menunjukkan ini surga, ini neraka. Sehingga terbentuk keyakinan dari baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini tahun 10 Ba'ts, yaitu masa 10 tahun setelah Rasulullah dia itu diangkat menjadi nabi, menerima wahyu. Tapi sebelum itu Pak, ada sahabat itu sudah mulai mempunyai keyakinan atas apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Misalnya siapa? Keluarga Yasir, Sumayyah. Dia itu sudah yakin bahwa apa yang disampaikan Rasulullah itu sesuatu yang kebenaran. Namun dia itu seorang budak laki-laki dan perempuan. Ada 3, adanya Sumayyah, adanya Yasir. Dia itu punya anak namanya Ammar bin Yasir. Orang tuanya yaitu namanya Sumayyah dan juga Yasir, dia itu tetap bertahan dengan keimanannya sampai disiksa, dia itu sampai meninggal. Ketika dalam penyiksaan itu Rasulullah itu lewat di sampingnya Pak. Lewat di samping, karena Rasulullah dari kelompok keturunan orang-orang terpandang, jadi mereka takut juga kepada Rasulullah. Tapi mereka itu menyiksa budak-budak yang mereka miliki, yang dia itu meyakini risalah Rasulullah SAW. Ketika Yasir dan Sumayyah itu disiksa oleh majikannya, Rasulullah lewat di sampingnya. Ya disiksa bagaimana disiksa? Karena hukum saat itu budak itu nggak boleh kita bela, karena apa? Dia itu memang adatnya seperti itu, milik tuannya. Tuannya mau ngapain, ya kita nggak boleh berhak. Ibarat dia itu melakukan barang miliknya. Itu. Rasulullah lewat itu hanya bertanya, wahai Yasir, bagaimana pendapatmu begitu? Yasir dan Sumayyah itu terutama di dalam sirahnya itu dia menyampaikan, ya Rasulullah, telah nampak di depanku itu surga. Telah nampak di depanku itu surga. Kemarin ada cerita itu, kisah yang lagi viral di KM Jogokarian itu kan, dalam kondisi tidak sadar. Ada kan cerita? Ya, ada ya. Dalam kondisi tidak sadar dia itu menceritakan, ini enggak, bagi kita kan takut, tapi beliau dinampakkan oleh Allah peristiwa yang malaikat pun menjemputnya dalam rangka, dalam kondisi tidak menakutkan, dalam kondisi tidak sadar itu. Seperti yang cerita dulu anak Palestina yang dia itu, saya melihat sungai, dia tidak sadar, tapi sudah ditampakkan oleh Allah, rasa sakitnya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala.
Subhanallah, kita juga tentu hal yang langka itu terjadi. Boleh jadi itu rencana Allah untuk meyakinkan kepada kita bahwa aktivitas itu adalah aktivitas yang mulia, yang saat ini masih ada kesempatan yang Allah berikan kepada umat saat ini. Kan ada saat ini mungkin udah susah kita mendapatkan namanya husnul khotimah dan sebagainya. Boleh jadi Allah dengan lewat itu memberikan penampakan langsung masih ada harapan untuk mendapatkan itu, begitu. Itu. Melanjutkan, Sumayyah itu ditanya, apa pendapatmu? Ya Rasulullah, aku telah nampak di depanku itu surga. Ridho aku dengan kondisi itu. Maka dia terbunuh, kecuali anaknya, Pak. Anaknya itu namanya Ammar. Ammar bin Yasir ini, dia itu terpaksa melakukan hal yang dia itu bertentangan dengan keyakinannya. Ammar, ketika engkau harus menyembah Tuhan-Tuhan yang ada, berjanji engkau harus mencaci Muhammad, dicaci dalam rangka apa? Karena dia itu kondisinya itu antara hidup dan mati, karena bapaknya di hadapannya itu, bapaknya dan ibunya meninggal akibat penyiksaan. Tinggal Ammar melihat seperti itu, dia itu merasa ini perlu saya itu menyelamatkan. Akhirnya apa? Ammar itu dia itu mengucapkan, mengikuti atas apa yang telah diintimidasikan oleh pemilik dia, Ammar bin Yasir. Kemudian dibebaskan. Dia mencaci Muhammad, dia tetap menyembah, ucapannya menyembah Lata dan Uzza. Ammar bin Yasir. Kemudian dia itu menemui Rasulullah, nangis, Pak. Nangis. Dia sedih, minta bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Turunlah ayat An-Nahl ayat 6. Sampai turun ayat An-Nahl ayat 6. Ini mumpung masuk baru, saya kemarin dapatkan, saya pas daurah. Turunlah ayat An-Nahl ayat 6 terkait bagaimana peristiwa itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kafara billahi mim ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadaban minallahi wa lahum adzabun adzim. Man kafara, barang siapa dia itu kufur billahi kepada Allah, mim ba'di imanihi, setelah dia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini memberikan penjelasan secara umum, barang siapa yang dia itu murtad, begitu, yang tadinya iman kemudian dia itu keluar dari jalan iman ini, mimbadi illa, kecuali man, orang, ukriha biqalbihi, kecuali orang itu dipaksa, ukriha, dipaksa untuk dia murtad, gitu. Hinya itu kembali aktivitas keluar daripada Islam. Kecuali orang-orang yang dipaksa agar dia murtad, wa qalbu, sementara hatinya mutmainnum bil iman, sementara di hatinya itu tetap teguh meyakini keimanan. Meyakini keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita itu disiksa, keluar daripada Islam, harus dia itu harus melakukan yang bertentangan dengan akidah Islam, dipaksa. Tapi pemaksaan ini, kata ulama, al-wusulu ilal mauti. Paksaan itu bukan hanya paksaan, kalau saya dipaksa takut nanti rezeki saya itu diambil. Itu tidak masuk dalam hal ini. Kalau nanti saya mengucapkan ini dipaksa, nanti takut pekerjaan saya hilang. Bukan masuk dalam perkara ini. Karena dia bisa juga kufur ketika melakukan hal yang tidak bisa menjadikan apa? Udzur syar'i. Udzur syar'i yang diperbolehkan dia melakukan aktivitas yang dia itu melawan, bertentangan dengan akidah ketika al-wusulu ilal mauti. Ketika sampai maut itu mengancamnya. Tapi kalau hanya masalah pekerjaan,
masalah dia ekonomi, itu tidak masuk, bahkan dia bisa murtad. Maka hati-hati. Ini barang siapa yang kafir setelah dia beriman, maka dia akan mendapatkan apa? Walakin man syaraha bil kufri sadron, akan tetapi orang-orang yang dia itu hatinya luas menerima kekufuran di dalam hatinya itu, fa'alaihim, maka atas mereka itu ghadabun minallah, yaitu murkanya Allah, walahum adabun adim, dan dia akan diberikan adab yang sangat pedih, yang sangat azim, yang sangat luar biasa. Maka Ammar ini dia itu mengadu kepada baginda Rasulullah dalam rangka itu, dan ternyata kondisi ditanya oleh Rasulullah, bagaimana hatimu ketika engkau mengucapkan terkait celaan kepada Muhammad? Bagaimana hatimu ketika engkau disuruh mengucapkan untuk ikrar menyembah kembali kepada Lata dan Uzza? Maka dia mengatakan, mutma'innam fil qalbi imanan, di dalam hatiku itu tetap teguh dalam iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia lepas. Maka kalau bapak itu dipaksa, kalau engkau tidak mengucapkan atau tidak murtad, engkau akan saya bunuh. Dan ghalabatudzon, dugaan kuat kalau kita tidak melakukan itu, kita akan dibunuh. Maka kita boleh mengucapkan sesuai kemauan mereka, tapi dalam hati kita tetap yakin teguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau hanya sekedar harus mengucapkan itu, kalau enggak itu, nanti akan putus pekerjaannya. Kalau diucapkan dia bisa kufur, benar. Karena ayat ini menunjukkan apa? Paksaannya itu sampai ilal wusul ilal maut, yaitu yang mengakibatkan dia kepada kematian. Itu adalah udzur syar'inya yang diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan sesuatu yang dia bertentangan dengan akidahnya. Gitu. Ini yang pertama. Ini saya jadinya membaca sirah nih tadi, tapi nggak ngapa sirah. Ya, ini untuk membuktikan keyakinan kita agar kita iman. Dan baginda Rasulullah itu juga pernah menyampaikan, ada di hadapannya itu ada Musailamah al-Kadzab, ada Abu Hurairah. Kita saat ini karena sudah tahu kondisinya, tapi saat itu Abu Hurairah dan Musailamah itu belum tahu kondisi. Rasulullah mengatakan begini, nanti di antara kalian ini ada yang dia itu gerahamnya seperti sebesar Uhud. Maksudnya apa? Dia akan murtad di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itu belum tahu antara Abu Hurairah dan Musailamah al-Kadzab. Sama-sama dia itu dibina, dididik langsung oleh Rasulullah SAW. Apa yang terjadi? Abu Hurairah baru menceritakan itu, dia itu takut setengah mati, Pak. Karena harapan cuma dia, kalau nggak dia ya dia. Gimana kalau kita seperti itu, Pak? Itu Rasulullah pasti terjadi. Pasti terjadi. Di antara mereka ada yang murtad, yang gerahamnya itu sebesar gunung Uhud. Ketika Rasulullah wafat, itu dalam benaknya Abu Hurairah, semuanya masih dia itu Abu Hurairah dan Musailamah masih taat kepada baginda Rasulullah. Masih taat kepada baginda Rasulullah. Setelah Rasulullah baru nampak terkait masalah kebenaran hadis itu, Musailamah al-Kadzab dia itu murtad menjadi nabi, maka Abu Hurairah dia itu tetap selamat, dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Selamat dia, selamat. Karena apa? Pikiran dia kalau di antara dua itu siapa lagi? Ternyata Abu Hurairah selamat. Dan inilah hatinya berbahagia. Dalam ijazah kemarin, perlu kita itu tidak merasa jumawa dengan kondisi kita. Rasulullah pernah menyampaikan juga, ada sebuah masa, paginya iman, sorenya itu kafir. Paginya kafir, sorenya itu beriman.
Ini berlaku masih dalam kondisi saat ini. Pernah dengar? Karena begitu fitnah yang menimpa di diri umat Rasulullah SAW. Paginya beriman, sorenya kufur. Sorenya kufur, paginya beriman. Ini ancaman kepada kita. Tidak ada sesuatu yang bisa menjamin kita kondisi apa kita itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda Rasulullah mengajarkan doa yang senantiasa kita lafadzkan, yaitu apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Karena apa? Yang membalik-balikan hati kan Allah. Wahai zat Allah yang membolak-balikkan hati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkanlah hatiku itu pada agamamu ya Rabb. Nggak bisa bahasa Arab, ya udah, ya Allah engkau zat yang maha membolak-balikkan hati, jaga hati ini untuk senantiasa taat kepadamu sampai akhir hayat. Itu saja. Nah, kisah-kisah ini memberikan sebuah warning kepada kita. Tidak ada potensi yang mampu menjamin kita. Namun kita juga akan diberikan atas apa yang senantiasa kita lakukan. Biasanya Allah akan wafatkan dari kebiasaan orang itu yang telah dilakukan lama. Kalau Allah itu biasakan dia itu, ini keadilan Allah menyangkut adalah keadilan Allah, ya tentu Allah akan memberikan balasan kepada orang yang berusaha mendapatkan itu. Kalau dia berusaha mendekat kepada Allah, dalam hadis itu dia jalan kepada Allah, Allah seolah lari menghampirinya. Kalau kita terus takor kepada Allah, ya Allah akan berikan balasan sesuai yang dikehendakinya. Maka istiqomah itu mahal. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 keberkahan, 1000 karomah. Al istiqomah khairu min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada min khairun min karomah, dari karomah, kemuliaan-kemuliaan. Nah itu. Maka ya tugas kita yang terutama berusaha merenungi terkait perjalanan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sampai mendapatkan hakul yakin. Setelah hakul yakin ini, apa yang Allah melalui baginda Rasulullah sampaikan harus benar-benar kita terima. Yang kadang boleh jadi bertentangan dengan apa yang kita lakukan, tapi hakul yakinnya itu benar-benar harus kita jaga. Karena apa? Yaitulah yang bisa menyelamatkan kita. Jangan sampai kita membuat alasan-alasan yang tentunya alasan itu takutnya tidak berguna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alasan hanya untuk membenarkan apa yang kita lakukan. Kan begitu. Proses mencari hakul yakin ini tentu akan kita upayakan terus. Sehingga ya kita benar-benar mendapatkan itu, Pak. Yakin ini yang salah, dan kita yakin ketika kita mampu menjauhinya ada pengganti yang lebih baik daripada itu. Itu hakul yakin tuh. Dan kita itu masih banyak yakin saja, tapi hakul yakinnya itu belum. Hakul yakinnya itu belum. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sedikit kisah dari perjalanan Isra Mi'raj yang saya coba dari sisi yang lainnya, sisi dimensi yang lainnya, karena banyak ketika dia itu disampaikan dari sisi apa ini? Dari sisi perjalanannya Rasulullah tidak mungkin menjadi mungkin. Perjalanan yang tidak bisa dilakukan atas mukjizat Allah sesuatu yang mungkin. Banyak dari versi yang diangkat.
Pada saat ini saya ingin mengangkat versi bagaimana proses baginda Rasulullah itu mendapatkan hakul yakin itu. Yang tadinya gundah gulana, yang mungkin namanya manusia biasa, ketika dia itu benteng terakhirnya itu sudah tidak ada, yang tidak ada melindungi, meskipun Allah janjikan pasti akan menjaga Rasulullah, namun belum cukup hanya itu, tapi Allah tunjukkan langsung ini loh surga dan neraka, nampak langsung di sisi Rasulullah SAW, sehingga menjadi hakul yakin itu. Allahu a'lam bishawab gitu. Ya silakan jika ada syarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar sekali masalah budak yang tadi tiga itu, orang tuanya, ibu bapak anaknya, ini anaknya kan ibu biar bebas kan, dia harus ngomong begini macam-macam begitu bisa yang tadi itu zaman dulu. Ini kalau zaman sekarang masalah saksi palsu itu, kalau terutama untuk memberatkan hukuman, dia udah disetting apa ngomong gini, kamu ngomong gitu. Ya orang yang begini tuh apa orang tua, udah bagaimana bos tadi? Yang bisa saksi palsu ini, karena settingan biar apa hukumannya biar berat. Padahal ya kan yang juga ada yang dia itu juga banyak. Itu yang jadi apa tentara pidana istilahnya biar berat. Jadi tidak saksi palsunya karena biar setting. Ya karena itu saya pernah dari teman saya sendiri, dia kepakai dia bangsa ini awal ngomongnya dulu yang di keamanan ya saya begitu. Jadi ngomongnya dia begitu, ini mana orang yang begini udah kafir langsung gimana? Fakultas yang saksi palsu kalau dia begini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau persaksian dalam masalah sifatnya dunia, tidak masuk masalah akidah, dia termasuk dia itu berdosa karena telah melakukan persaksiannya itu. Tapi kalau masalah akidah ini berbeda. Ada dua kan ini, masalah akidah atau masalah yang lainnya. Kalau masalah akidah itu konsekuensinya dia kafir atau iman. Kan akidah begini itu. Akidah itu implikasinya iman dan kufur. Tapi kalau dia masalah yang muamalah, dia tidak sampai kepada kafir dan kufur. Misalnya saya nipu nih jual beli. Ini ya nipu oleh dalam jual beli, tidak sampai kepada ranah akidah, dia tidak sampai kufur. Tapi kalau menyangkut keyakinan itu dalam hati, keyakinan dalam hati, sehingga apa? Dia yakin i'tiqad, misalnya perkara-perkara yang masuk dalam akidah. Akidah itu keyakinan itu, maka dia bisa menolak keyakinan Allah, maka dia itu bisa kufur. Tapi kalau dalam masalah muamalah, dia itu masuk dalam masalah kusumat, yaitu apa persoalan yang terjadi di dunia. Dia bisa mendapatkan hukuman, tapi tidak sampai ke ranah kafir dan iman. Begitu. Allah alam. Jadi kita harus membedakan antara dia itu kufur dan iman, dan antara dosa dan dia itu pahala. Dosa dan pahala itu terkait masalah hukum syariat. Kita menipu, dia itu berdosa. Dia itu jujur, dia dapat amanah. Tidak sampai kepada dia itu kepada kafir dan iman. Tapi kalau saya tidak meyakini sholat itu wajib, dalam diri saya tidak melakukan dan saya tidak meyakini, meskipun dia syahadat, dia termasuk kepada terkategori dia itu bisa kufur. Orang yang dia itu meyakinin sholat gak wajib, nah itu gak wajib. Meskipun dia itu syahadat, dia itu bisa kepada kekufuran. Siapa yang membuktikan? Yaitu adalah pihak peradilan atau hakim dalam sisi Islam. Di benar-benar ini
benar begini, dibuktikan alasannya apa, dia bisa divonis. Tapi kalau kita nggak bisa, tapi kita bisa menjelaskan orang yang melakukan itu bisa jatuh kepada kekufuran. Tapi menuduh individu nggak boleh, karena bukan tugas kita. Tapi kita sampaikan siapa saja, karena dalam kitab Riyadhus Shalihin, celaan keras kepada orang yang dia itu tukang atau suka dia itu menuduh kafir kepada saudaranya, nggak boleh. Nanti kita sampaikan. Tapi kalau masalah khusumat, masalah muamalah itu hanya sebatas dosa dan pahala, tidak sampai kepada kafir dan iman. Wallahu a'lam. Begitu. Ada lagi yang mau tanya? Kalau ada, Ya, kita lanjutkan. Sebagai penutup juga, kalau saya bacakan saya membawa hadis terlalu panjang, nanti insya Allah pertemuan berikutnya. Dalam, ya kita anggaplah kita itu hari ini mencoba meneladani perjalanan Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah SAW dari dimensi membentuk keyakinan. Kalau dimensi lain mungkin kita dapatkan, tapi dalam rangka membentuk keyakinan ini ditularkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada sahabatnya. Ini kan tahun 10 kenabian. Rasulullah itu hijrah ke Madinah tahun 11 kenabian, tahun 13 kenabian, yaitu masanya berjuang 13 tahun di fase Mekah. Uniknya di fase Mekah itu Rasulullah telah menumbuhkan sikap nafsiyah, pola sikap nafsiyahnya kepada para sahabat itu bukan hanya perkara tauhid saja, tapi dia itu baginda Rasulullah telah menanamkan bentuk bagaimana bermuamalah dengan Islam. Misalnya mencela kepada timbangan, mencela kepada bagaimana dia itu tidak boleh bertransaksi dengan saling mais al-ghoben, yaitu apa? Saling menipu. Timbangan kalau kita jual beli itu Pak, kalau ingin beli minta ditambahkan, tapi kalau ingin jual minta kita kurangin. Itu dicela oleh Rasulullah. Itu fasenya Mekah. Dan Rasulullah juga menyampaikan terkait masalah hukum terkait bagaimana nafsiyah agar dia itu senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya apa? Ya ayyuhal muzammil qum wa'andzir. Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan. Untuk apa? Untuk dakwah. Itu fase Mekah. Jadi tidak cukup Rasulullah menguatkan akidah atau tauhid saja, tapi di lain sisi bagaimana Rasulullah telah menancapkan kepada sahabat sisi ekonominya, sisi nafsiyah agar dia itu senantiasa benar terikat dengan hukum syariat. Saat itu juga udah aktivitas sholatnya sudah ada Pak. Saya dapatkan itu sholat itu sudah ada. Tapi apa? Sholatnya itu cukup 2 kali, yaitu wal wudhui wal asol. Itu sholatnya. Para sahabat yang generasi pertama itu juga sholat Pak. Tapi sholatnya tidak seperti yang kita nampakkan 5 kali ini. Sholatnya ditampakkan oleh Rasulullah ketika setelah fase turunnya daripada Isra dan Mi'raj itu. Tapi sebelum itu sholat tetap sholat, namanya 2 kali itu, wudhu wal asol. Nanti silakan cari itu sholatnya sebelum proses Isra dan Mi'raj. Puasanya para sahabat sebelum datangnya kewajiban puasa. Secara batin, secara rohani, Rasulullah telah berikan itu semua di fase Mekah. Karena ada sebagian orang, kalau fase Mekah itu hanya dalam rangka pemupukan akidah, itu kurang tepat. Rasulullah di fase Mekah itu juga telah mendidik para sahabatnya itu untuk bertransaksi dengan baik, dengan adil, mencela timbangan-timbangan yang nakal, untuk dia itu tidak apa
untuk melakukan apa ya, kayak isar. Isar itu apa? Bukan. Isar itu mendahulukan orang lain di atas kepentingannya. Isar. Isar. Pakai sa, isar. Itu dididik itu oleh Rasulullah di fase Mekah. Sehingga apa? Saling tolong menolong di antara mereka itu begitu kuat. Isar itu tidak boleh dalam masalah ibadah, Pak ya. Isar itu tidak boleh dalam masalah ibadah. Mendahulukan orang lain daripada kita itu tidak boleh dalam masalah ibadah. Tapi dalam muamalah itu sangat mulia. Contohnya apa? Kalau kita itu isar dalam ibadah, itu tercela. Di depan itu ada saf kosong. Kamu aja Pak, silakan Pak, saya di belakang. Itu tercela itu dalam masalah ibadah. Kamu dulu Pak, di depan Pak. Padahal kita tahu seutama-utamanya saf adalah utama yang paling depan mendekati imam. Ya. Kalau masalah Muamalah. bagaimana dengan sekarang ini yang namanya pengurusan pertanian jual beli itu sekarang banyak konten kayak medsos. Bagaimana hukumnya masyarakat mau bawa dagang dan sampai ke pasar nggak boleh jual sebelum masuk pasar. Ya. Begitu. Nah sekarang ini nggak ada pasar, yang ada jual beli orang konten. Gimana ini kalau tidak kaji menurut pemirsa? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini pembahasan masalah ekonomi kontemporer. Ini ada fakta, harus kita jabarkan realitasnya. Untuk hari ini mungkin saya tidak bisa jawab, karena ini butuh penjelasan yang panjang. Saya dapat pemahaman itu hampir sama. Nanti misalnya ada yang datang, karena waktunya juga sempit, takutnya nanti malah terputus. Nanti PR ini tanyakan kembali kepada yang di sini biasanya Ustadz Maulana, ekonomi Islam apa, yang siapa nanti itu ditanyakan. Waktunya jangan yang waktu yang singkat mendekati, biar penjelasannya lebih detail. Begitu, mohon maaf ya Pak ya. Jadi saya tidak bisa menjawab. Kalau nanti pas saya, ya kalau ada pertanyaan di depan nanti akan saya jawab. Takutnya tidak sampai. Itu mohon maaf. Itu nanti kita tanyakan terkait masalah fikih muamalah kontemporer. Itu. Mohon maaf, saya tidak bisa jawab karena waktunya sempit. Baik, sampai mana tadi ya? Ya betul ya. Sahabat itu dididik untuk isar. Isar itu mendahulukan orang lain dalam masalah yang dia itu muamalah, bukan masalah ibadah. Kalau masalah ibadah itu tercela Pak. Ini saya ulang, tercela. Jenengan itu tahu ada sop kosong, jenengan aja. Itu nggak boleh. Tapi kalau masalah ngantri misalnya, ada orang yang sepuh itu ngantri, kita dahulukan. Kita naik bis itu, ternyata ada orang yang hamil, kita dahulukan. Itu mulia. Ya, duduk Bu, duduk kayak itu mulia, dan itu yang diharapkan oleh Islam. Tapi dalam masalah ibadah itu malah tercela. Ini ada program masjid, ada bangun, dananya 100 juta. Udah saya nutup di belakang aja lah, kekurangan berapa, sisanya berapa, ternyata dikumpulkan sisanya 1 juta, udah saya aja lah. Harusnya dia kalau pertama itu masalah ibadah, saya semua, nah gitu. Kan hebat tuh, itu sangat mulia. Itu masalah isar. Isar dalam masalah ibadah itu tercela. Tapi isar dalam masalah muamalah ini adalah utama. Gitu. Mendahulukan orang yang ingin mendapatkan sama-sama kebutuhannya, yang masalah muamalah itu lebih utama. Contohnya tadi, kalau naik bis ada orang yang dia itu mungkin lebih membutuhkan tempat duduk, kita
memberikan itu utama. Tapi sekarang udah kayaknya nggak ada kali Pak ya. Hah? Iya. Iya. Ya sebenarnya kalau dalam muamalah umum siapa duluan akan mendapatkan pelayanan, kan begitu kan? Kayak kita ngantri di rumah sakit, siapa dapat antrian dia berhak untuk mendapatkan pelayanan pertama. Tapi ketika kita memberikan asar, memberikan kesempatan, itu hak kita yang diberikan kepada orang lain, itu mulia. Tapi kalau dalam masalah ibadah, isar itu malah tercela, mendahulukan kesempatan kepada orang untuk ibadah, sementara kita tidak mendapatkan aktivitas utama itu. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya mudah-mudahan sedikit ini bisa kita implementasikan. Banyak kisah terkait masalah Isra dan Mi'raj dari sisi membangkitkan keyakinan hakul yakin ini. Nanti insya Allah kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.